Halo, Shalom, saudara-saudaraku yang dicintai Yesus tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, kapankah saudara menyentuh kehidupan yang sebenarnya? Itu saat saudara mengenal Kristus, memeluknya dan menikmatinya. Kok bisa ya? Ya, karena dialah semua kebenaran, nilai, kebajikan, dan berkat berkelimpahan. Keindahan hanya memiliki makna dalam keindahan Kristus yang memiliki hidup kita, di mana kita menemukan cinta dan keindahan yang sejati. Makanya kekristenan itu hanya tentang Kristus. Kekristenan bukanlah sebuah ideologi, juga bukan filsafat. Kekristenan adalah kabar baik di mana keindahan, kebenaran, dan kebaikan ditemukan dalam diri seseorang. Dan persekutuan orang percaya diadakan untuk menemukan dan mengeksplorasi hubungan tersebut dengan Kristus Yesus itu. Nah, problem gereja saat ini adalah telah kehilangan koneksi tersebut disebabkan salah makan, di mana Yesus Tuhan dengan pengajaran, jadi di mana menggantikan Yesus Tuhan dengan pengajaran suplemen yang antara lain tentang karakter, pengembangan diri, keuangan gereja, prinsip kepemimpinan, kesatuan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Padahal hanya Yesus yang bisa menusuk dan kemudian mengubah kekosongan di jantung pengajaran gereja saat ini. Ya, maka untuk itu gereja perlu bertobat, yaitu tidak hanya sekedar berbalik, melainkan perubahan dalam koneksi tersebut. Dalam hal ini Yesus menggunakan kata Ibrani kuno shubh untuk menyerukan pertobatan, yang berarti tidak melihat Allah dari kejauhan, tapi masuk dalam suatu hubungan di mana Allah adalah pusat komando dari hubungan tersebut. Karena mengenal Kristus itu adalah hidup yang kekal. Dan saat mengenal Dia lebih dalam, kita mengalami kekayaan yang tidak terduga. Itu adalah pusat utama kehidupan kita. Dan seperti itulah orang-orang Kristen mula-mula mengalaminya.
tersebut, saudara, menganggap Kristus sebagai pendiri satu set moral dan etika, itu artinya memaksa jemaat meniru Yesus yang tentu menciptakan masalah fundamental di mana akan berakhir dengan kegagalan dan frustasi. Nah, dampak salah makan tersebut membuat Yesus menjadi abstrak yang menyebabkan iman kehilangan daya reproduksinya. Padahal Yesus tidak datang untuk membuat orang jahat menjadi baik. Dia datang untuk membuat orang mati menjadi hidup. Nah, dampak salah makan tersebut tidak bisa, tidak mampu, tidak mau memilah pengetahuan akademik teologi tentang Yesus dengan pengenalan pribadi kepada Yesus. Padahal kepenuhan Kristus tidak pernah dapat dipelajari melalui bangku kuliah. Karenanya Yesus tidak meninggalkan teologi sistematika untuk murid-muridnya, tetapi dia meninggalkan pribadinya, nafas dan tubuhnya untuk murid-muridnya. Juga Yesus tidak meninggalkan kepada murid-muridnya dengan sistem kepercayaan berupaya untuk mengasihi Allah dan sesama. Karena mengasihi Allah dan sesama itu, saudara, akibat dari kebaikannya saja. Malahan Yesus Tuhan tidak meninggalkan intelektualitas untuk murid-muridnya, tapi dia memberikan kepada murid-muridnya iman relasional. Nah, dampak salah makan tersebut, saudara, menjadikan hidup Kristiani dari kesetiaan kepada doktrin teologis yang kompleks, padahal sebuah cinta yang penuh gairah tentang cara hidup di dunia ini berkisar pada Yesus yang menyatakan bahwa kasih itu bukanlah kesuksesan, bukanlah kekayaan, atau bukanlah kesehatan dan atau apapun, tetapi Allah adalah kasih. Jadi Yesus Kristus tidak dapat dipisahkan dari gerejanya, walaupun Yesus berbeda dari mempelainya, tetapi ia tidak terpisah darinya. Gereja adalah tubuhnya sendiri di bumi ini, dan Allah di dalam Kristus hanya dikenal penuh dalam dan melalui gerejanya. Oleh karena itu, kehidupan Kristen merupakan sebuah perjalanan kebersamaan.
Nah, itu sebabnya mereka yang bersikeras terbang sendirian dalam hidup ini akan selalu mengalami kesulitan. Karenanya, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah ada yang memisahkannya. Kita diciptakan untuk hidup bersama Allah. Dan kebahagiaan kita hanya ditemukan dalam hidup bersama Allah. Dan kesenangan Allah, juga kegembiraannya hanya ditemukan di dalam kebersamaan tersebut. Haleluya. Amin.